ada dompet aku. Halo, selamat pagi Mas Derian.
Halo Mas Derian. Halo Mas Derian, tes. Halo. Dengar suara saya? Oh dengar Mas. Oke, dengar ya. Oke. Iya Mas. Ditunggu sampai 10.10 ya Mas. Oke, baik. Bisa siap-siap dulu. Halo Mas Derian. Halo, ya. Iya. Lagi Ya. di Sinju ya? Ya, di perpus saya soalnya kalau di down Oh, tidak memungkinkan untuk bicara lumayan sedikit keras. oh sip. Ya, jadi saya pinjam Sudah. ruangan. Oh, ada ruangan private gitu di sana. Sebenarnya discussion room sih, cuman ya fasilitas lumayan lah gitu daripada enggak gitu. Soalnya ini kan juga Sabtu juga, jadi sepi. Oh iya. Ya, Buka berarti ya purpose-nya. buka sampai Minggu pun buka, tapi nggak sampai malam. Oh iya. Ya. Oh, Kamu sip. di mana sekarang? Di Di Chongli di Chongqing. Oh, oke. Ya sebenarnya ada satu lagi nih anak-anak yang alumni Fisika ITS yang juga di Taiwan ngambil kuantum formasi tapi berhalang hadir. Oh, siapa? Baru masuk dia namanya Amru. Oh, Ya. ya, kenal.
baru masuk banget. Mana di Fisika ITS, fisika ITS maba di mana kuliahnya? di Taichung, NCHU. Ya oke. Soalnya Ya. cukup banyak Itu kok nyari anak. ini kan, nyari yang quantum informasi. Oke. Master atau PhD? Master. Kamu sendiri mengerjakan kuantum? Enggak, saya gravitasi. Oh, gravitasi. Sekarang lagi mepet ke eksperimen kan. Sama dengan ketemu prof saya di itu di acara LIGO, bukan? Atau ketemu Prof. prof? Rekamuli itu kemarin di Cardiff. Oh, ngobrol dengan beliau enggak? Ini nyapa doang sih, saya nggak akrab. Soalnya dulu pernah ketemu waktu di NCU, waktu di Chongli. Beliau pernah ngasih seminar juga. Ya. Pas di seminar itu mention ada satu orang Indonesia. Oh, oke. Kok Makanya tahu langsung saya? saya notice, saya search di website-nya kan, kepo aja. Oh, ya. Baru tahu ada orang Indonesia di NTHU. Ya banyak sebenarnya orang Indonesia di NTHU, tapi yang ngambil fisik jarang. Iya, biasanya kalau orang-orang yang fisika ke Taiwan biasanya orang material biasanya. Ya kalau nggak material ya optik mungkin ya. Yang Photonics. kuantum apa yang teori apa ini jarang yang saya tahu. Jadi sebenarnya sendiri itu ini juga agak-agak gimana gitu, karena kan Prof. Rikwang ini kan sebenarnya beliau kan major aslinya itu dia electrical engineering sebenarnya. Jadi lab saya itu ada dua, ada teori sama eksperimen gitu. Iya. Nah mungkin Berarti sekarang masuk departemen fisika apa? karena Prof. Rikwang ini itu punya joint appointment dengan physics department, jadi saya masih bisa dibimbing oleh beliau gitu loh. Oh, sip. Tapi sebetulnya beliau itu orang II apa electrical engineer gitu. Iya. Soalnya beliau juga ngerti teorinya quantum optik. Kemarin pas presentasi dia Ya, jelasin teorinya quantum optik. ya ini mungkin saya juga agak nanti awal-awal ini ya juga paling ngejelasin sedikit tentang quantum optiknya. Ya, aku nggak tahu apakah kalian familiar dengan bidang ini atau enggak, tapi ya nanti di akhir nanti aku bicara aplikasinya. Gitu sih rencananya. Oh, iya. Siap, boleh Mas. Oke. Jadi Itu kemarin saya ke Sinika itu. Terus ngelihat ruangannya Pak Herlik udah gak ada. makanya saya kan pernah menyampaikan ke kamu kalau beliau ini pernah saya chat soalnya. Katanya sudah pindah ke UK. Jadi ya nggak sempat ketemu lagi padahal kemarin saya visiting NTU kemarin. Oh. Nah, NTU kan dekat dengan Sinika toh. Nah, makanya itu udah nggak ketemu Pak Erlik lagi ya sudahlah. Sudah lebih berapa? Beliau berangkat itu tahun 2014 kalau nggak salah ke Amerikanya. Oh, iya. Soalnya saya terakhir MIPA dibimbing beliau ya oke lah gitu. Iya Mas. Moderator mau dimulai? Oke. Saya open cam atau bagaimana? Oh, terserah Mas ya. Boleh open, boleh. Oke. Saya open cam aja kalau gitu. Oke, sudah dimulai atau belum ya? Ntar hubungin moderatornya. Moderatornya? Ya. Oh ya, udah. Oke, sudah ya. Bentar. Ya, Mas. Oke, sebentar. Oke. Saya bisa ini enggak ya? Share screen dulu enggak ya? Ini sudah disable, masih disable ya? Enggak. Masih bisa, sudah bisa. Udah ya? Udah bisa ya? Ya. Jadi sebentar saya share dulu screen ya. Izin share screen. Kelihatan enggak share screen saya? Kelihatan. Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, bisa dimulai atau gimana nih? Ya, baik, saya buka dulu Mas ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini
akan dilaksanakan kolokium dengan pembicara yaitu Mas Derian Sanjaya dengan judulnya Quantum Optics Key for Better Quantum Information Technology ya. Jadi untuk agar tidak berlama-lama lagi, baik Mas Derian dipersilakan untuk presentasi. Oke, sebentar saya izin tanya ini waktu saya bicara berapa ya? Biasanya sekitar 1 jam, Mas. 1 jam ya? Oke, cukup. Ya, Soalnya ini lumayan banyak, jadi karena saya dari awal. Oke ya, saya mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Yang hadir sudah di sini. Terima kasih sudah mengundang saya ya untuk bisa mengisi kolokium. Ya, kolokium mingguan di Lab Fisika Teori ya dan Filsafat Alam ITS. Terima kasih atas undangannya. Nah, saya hari ini mau berbicara untuk tentang quantum optics ya, quantum optics dan apa sih quantum optics itu, terus bagaimana nanti aplikasinya untuk kemajuan teknologi, khususnya untuk kemajuan teknologi di bidang quantum information ya. Nah, jadi ya saya nggak mungkin masuk awal langsung materinya, jadi it's better to mengenali dulu lah ya, who am I dulu. Jadi sekilas tentang saya gitu. Jadi nama saya Derian, seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh moderator. Nah, saya orang Surabaya asli, jadi kalau bahasa Surabaya itu nggak apa-apa lah sama saya gitu. Jadi aman-aman saja. Nah, saya research interest-nya sekarang itu ya tetap di quantum theory sama aplikasinya. Nah, tapi sekarang saya mau coba bidang baru, riset sendiri, mandiri, di Robotics and Applied AI. Nah, ini beberapa publikasi yang sebenarnya ada lagi, tapi saya nggak nyantumin karena masih on progress. Terus saya di sini, di Taiwan, sebagai PhD student, baru 1 tahun saya di NTHU, di National Tsinghua University. Terus di Tsinghua juga, itu saya diberi amanat juga untuk menjadi perwakilan atau kepala kampus NTHU untuk Indonesian Student Association ya untuk tahun ini. Dan saya juga ya ada juga itu private course yang saya buat namanya The Smart Home. Siapapun kalau mungkin ada anak S1 atau siapapun yang mau belajar fisik itu saya buka juga gitu. Oke. Mungkin saya mulai dulu ke ini ya, ke objek kita. Jadi apa sih foton itu? Ya, karena kita berbicara tentang quantum optics, kok rasa-rasanya kalau kita nggak membahas tentang apa yang kita mainkan, itu kayak agak kurang enak gitu. Jadi saya mulai dari tentang what is photon gitu ya. Saya kasih bold merah di situ adalah tentang the object of quantum optics. Jadi quantum optics itu sebenarnya ya namanya optics pasti objeknya jauh-jauhnya adalah foton. Tapi kenapa foton? Nah, itu kita harus masuk ke situ dulu. Jadi ini ya asal mulanya kan dulu kan ya ini saya buat sekilas seperti komik gitu. Jadi ini Thomas Young dan Huygens ini kan dulu mengatakan bahwa light is a wave. Itu contohnya kan adalah adanya interferensi, pola interferensi, maka dia katakan bahwa light itu adalah gelombang gitu ya. Nah, terus kemudian Newton kan punya teori sendiri, ya, di mana Newton itu mengatakan bahwa cahaya adalah stream of particles, jadi dia terdiri dari partikel yang kita sebut, ya mungkin zaman kunonya itu kalau dulu ikut sejarah itu kan corpuscles ya namanya kalau nggak salah. Mungkin kalau dikoreksi, kalau ada salah gitu. Sorry, ini ada kendala apa ya? Halo? Oh, itu kepotong screen. Oh, kepotong Bisa di screen-nya. full screen, Mas. Sebentar, sorry.
Full screen ini ya. Gini ya. Udah kelihatan? Halo, tes. Sudah, Mas. Oh, udah. Oke, sudah ya. Udah, Mas. Oke, Iya. saya lanjut kalau gitu. Nah, jadi dulu itu debate-nya kan seperti ini. Jadi what is light exactly. Jadi mereka itu berdebat juga ya, sebenarnya ada wave, ada particles. Jadi ada versi itu. Terus kemudian berikutnya kan perkembangannya kan ini ya, perkembangan berikutnya adalah ini ya. Nah, perkembangan berikutnya adalah Maxwell yang mengatakan bahwa let there be light dengan 4 set persamaan. Ini dikatakan sebagai first successful unification antara E sama B. Secara teori ini bagus banget, si Maxwell mengatakan. Nah, ini kenapa saya tulis Buccartini di sini, karena Buccartini itu rasa-rasanya terinspirasi oleh Maxwell, karena Maxwell meninggal tahun 1879. Nah, Buccartini itu juga akan baru lahir di tahun 1879. Jadi Maxwell meninggal, Buccartini lahir. Mungkin dia terinspirasi secara entanglement, ya I don't know. Jadi habis gelap terbitlah terang. Jadi setidaknya kalau kita meresapi itu, ternyata Buccartini itu sudah membawa konsep Maxwell equation sudah jadi dulu. Jadi maknanya itu kayaknya nggak hanya sekedar emansipasi wanita. Nah, terus kemudian si Heinrich Hertz itu membuktikan secara eksperimen bahwa EM wave adalah cahaya adalah salah satu bentuk dari EM wave, dan membuktikan bahwa Huygens dan Young kemarin itu benar. Gitu. Nah, namun ada permasalahan berikutnya, bahwa kita nggak bisa nih mengatakan bahwa cahaya itu punya gelombang saja, gitu. Sebagai gelombang saja, tapi harus kita pandang mempunyai kuanta-kuanta atau diskrit seperti apa yang katanya Planck, gitu ya. Jadi energy should be quantized untuk menjawab permasalahan apa yang kita sebut sebagai black body radiation pada awalnya itu. Nah, di black body radiation ya ini ada konstanta sakti di sini, Habar, gitu ya. Jadi ini adalah permasalahan awal di mana dia menjelaskan bahwa oke, ini born of quantum mechanics, gitu ya. Born of quantum mechanics, gitu. Nah, berikutnya, terus kemudian konsep fotonnya bagaimana? Jadi saya mulai dulu dari quantization of electromagnetic field. Jadi kalau misalkan saya punya free Maxwell field equation, artinya memiliki nilai rho-nya 0, kemudian J-nya 0 juga, maka kita akan bisa bentuk set persamaan seperti ini. Nah, karena I dan B itu adalah medan-medan yang invariant under gauge transform, jadi saya bisa tuliskan seperti ini, E dan B-nya, terus kemudian dengan manipulasi Coulomb, gauge, dan segala macam, maka akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke, untuk free field di sini, karena tidak ada rho, maka kita bisa abaikan term potensialnya di sini, skala potensialnya kita bisa drop di situ. Terus kemudian saya buat ekspansi Fourier dalam bentuk A+ dan A- seperti ini, gitu. Nah, kemudian untuk melakukan kuantisasi kan pasti harus ada syarat dulu, ya, syarat kuantisasinya. Nah, kita dapatkan syarat kuantisasinya adalah annihilation sama creation operator untuk mode K, gitu, atau mode K itu harus delta K prime, gitu. Jadi ini seperti osilator harmonik, ya, seperti osilator harmonik. Nah, ini kalau kita main di cavity, misalkan cavity radiation, maka kalau kita masukkan tadi persamaan yang ini, persamaan A+ sama A- ini ke dalam del kuadrat A ini, persamaan utama, maka setiap amplitudo UK ini akan mengikuti persamaan saya bilang mungkin Helmholtz type, gitu ya, persamaan Helmholtz, gitu ya. Nah, di mana UK itu pasti akan memiliki solusi yang seperti itu. Kalau untuk free mungkin kalian juga ingat kalau solusi dari persamaan Helmholtz untuk free system tanpa adanya source itu akan mengikuti ini.
Nah, saya inputkan di sini adalah polarization unit vector. Kenapa kok saya inputkan polarization unit vector? Karena kan sebagaimana kita tahu electromagnetic wave cahaya dalam hal ini itu mempunyai dua polarisasi, horizontal dan vertikal gitu. Jadi ini bisa apa saja ya. Jadi secara umum itu ditulis dalam bentuk polarisasi unit vector. Nah, setiap nilai UK seperti biasa di dalam Fourier transform Fourier series juga itu harus memenuhi orthonormality seperti ini. Nah, di sini kalau kita asumsikan bahwa kenapa delta del dot UK atau diverse, saya ngomongnya itu divergenceless karena kita mau standing wave. Jadi kita berarti memiliki harus sifatnya transversal gitu ya. Nah, dengan melakukan syarat-syarat ini, melakukan masuk ke rumus-rumus yang di awal tadi, yang ini A+, terus kemudian menggunakan Gates E sama dengan E dan B-nya, maka kita akan dapatkan bentuk yang bersamaan seperti inilah kurang lebih. Gitu. Nah, setelah E dan B kita ketahui, maka kita bisa konstruk Hamiltonian density-nya. Ya, ini juga tidak asing, bersamaan ini itu kerapatan energi dalam electromagnetic wave, yang kita bisa dapatkan juga dari macam-macam cara. Bisa dari menggunakan Lagrangian yang -1/4 F mono itu, kamu bisa konversi ke dalam bentuk Hamiltonian density seperti itu. Nah, kemudian integrasi dari Hamiltonian density itu terhadap volume V itu akan memberikan gambaran tentang Hamiltonian total dari field tersebut. Nah, ternyata kalau dikerjakan, kita bisa lihat bahwa ternyata Hamiltonian total tersebut itu sama dengan jumlahan dari Hamiltonian dari osilator harmonik kecil-kecil seperti itu. Jadi kita bisa katakan bahwa classical EM field yang ada di dalam suatu cavity itu terquantize, ya, terquantize atau analog terhadap penjumlahan dari beberapa mode quantum harmonic oscillator. Oleh karena itu, foton di sini itu diartikan sebagai particles representation dari EM field itu sendiri. Oke, itu jadi tentang itu tentang foton dulu. Jadi foton adalah particles representation of EM field. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke sini kan tadi total Hamiltonian adalah total dari masing-masing Hamiltonian osilator harmonik, maka kalau Hamiltonian pasti ada state-nya ya, pasti ada state-nya. Nah, di sini state-nya kita sebut sebagai Fock state. Nah, kalau misalkan kita ambil single mode ini cavity, di dalam cavity ini ada single mode saja, hanya ada satu, maka Hamiltoniannya akan back to osilator harmonik. Jadi ya, saya katakan bahwa di sini harmonic oscillator itu adalah foundation dari apa? Quantum optics gitu. Karena ya nggak jauh-jauh kita membahas tentang fotonik, pasti kita bahas tentang foton. Foton itu tidak lain adalah basicnya adalah harmonic oscillator, gitu. Jadi jauh-jauh kita ngutak-ngutak tentang harmonic oscillator. Nah, berikutnya saya mau pengen menjelaskan juga tentang, nah ini di quantum optics itu kita punya special quantum state of photon ya. Jadi quantum optics itu main di special quantum state of photon ini. Jadi kan tadi sudah mengenal tentang foton, nah sekarang apa sih keadaan foton yang spesial itu yang sering diagung-agungkan oleh quantum optics? Yang pertama adalah tentang coherent state, ya. Jadi coherent state itu adalah special quantum states of photon yang kita definisikan sebagai eigenstate atau ya eigenstate dari operator annihilation dari harmonic oscillator. Ini definisinya. Ya. Nah, kita bisa membentuk coherent state itu cukup mudah sebenarnya. Jadi, kalau kita ingat dulu principle of superposition, maka dengan memenuhi persamaan ini kan kita hanya mengatur nilai linear combination coefficients-nya saja. Jadi, ini tinggal kita masukkan, kita ekspansi, maka kita akan dapatkan ini ya, hubungan C1, C2, C3, dan sebagainya. Nah, ini kenapa kok bisa begini, mendapatkan ini itu kalau kita ingat kan operasi A dengan 0 itu adalah akar 0, 0 min 1. Tapi karena the lowest
energy level dari harmonic oscillator itu kan 0, maka di bawah itu nggak ada level lagi, jadi kita set itu 0 gitu ya. Nah, terus yang berikutnya yang ini 1 kan operasinya akar 1, terus kemudian cat-nya itu 1 dikurang 1 gitulah kurang lebihnya ya. Karena dia annihilation, dia menurunkan state gitu. Nah, kita sudah punya bentuk seperti ini, oh ternyata kita juga butuhkan namanya normalization condition seperti biasa di quantum mechanics, ya kan? Dengan perhitungan itu kita bisa dapatkan koefisiennya ternyata adalah E pangkat minus setengah A kuadrat. Jadi A di sini itu adalah kompleks ya, harus bilangan kompleks. Dia nggak real tapi bilangan kompleks. Oke. Nah, bentuk state semacam ini itu kita sebut sebagai coherent state, ya, atau orang sebut juga Glauber state, itu sama saja ya. Karena penciptanya itu Roy Glauber, aku nggak tahu dia dapat Nobel atau enggak, saya nggak tahu. Nah, terus kemudian bentuk state semacam ini itu juga bisa diproduksi dengan cara menggunakan kita punya namanya displacement operator ya. D alpha yang definisinya seperti ini. Kalau kita kerjakan ke vacuum state yang 0, bagian 0 dari osilator harmonik, akan kita dapatkan seperti ini. Gitu. Nah, ini representasi gambarnya ya, artinya. Jadi kalau kita masuk ke ruang XP atau ruang QP gitu ya, Q itu generalized coordinate gitu. Jadi QP gitu. Nah, kita sebut ini itu biasanya sebagai ruang fasa atau phase space gitu ya. Nah, ketika kita membahas tentang ini apa 0 dari osilator harmonik itu, kalau kita plot di phase space-nya seperti ini tadi, nah itu kan dia akan membentuk circular orbit ya. Ini kan juga position and velocity, atau ini terbalik pun juga nggak apa-apa. Yang penting phase space itu kan hubungan antara x dan momentum atau x dengan kecepatan, it's okay gitu. Nah, kalau kita gambarkan pasti akan kita dapatkan lingkaran. Kenapa kita punya lingkaran? Ya, kalau kita menghitung Heisenberg uncertainty relation untuk 0 ini, ya, untuk 0, harmonic oscillator, itu kan kita punya delta X dan delta P yang minimum uncertainty. Jadi artinya lebar ini dengan lebar delta Q-nya ini dengan lebar delta P-nya ini sama besar, gitu ya, sama besar. Sehingga kalau dikalikan, itu akan menjadi H/2. Nah, ini kan poin nolnya kalau begitulah kurang lebih. Ini 0 ya, vacuum state-nya. Nah, kemudian jika dioperasikan dengan D alpha, maka artinya kita sama saja dengan caranya menggeser 0 ini ke dalam suatu vektor tertentu, D alpha ini, ya, di phase space. Jadi, yang ini itu kita sebut sebagai coherent state ya. Coherent state itu adalah operation dari D alpha terhadap 0. Jadi itu menggeser posisi 0 dengan operator D alpha di dalam phase space, kita dapatkan yang kita sebut sebagai coherent state. Nah, karena dia geometrinya sama, artinya coherent state ini pasti memiliki spesialisasi tertentu ya. Jadi dia tidak merubah sifat minimum uncertainty dari Heisenberg ini, gitu. Jadi dia tetap delta X delta P sama dengan H/2 gitu. Jadi ini spesialnya itu yang pertama adalah minimum Heisenberg uncertainty. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita gambarkan lebih perinci, kalau kita menggambarkan plot di phase space, kita biasanya orang quantum optik selalu pakai Wigner function. Wigner function itu orang bilang sebagai quasi probability density, jadi dia menggabungkan probabilitas di X dan P secara bersamaan, itu kita bisa dapat. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau ini K, ini P, maka ini adalah distribusi ya, populasinya ya, probability density-nya. Nah, ini dia nggak tepat di 0, tapi dia digeser oleh suatu vektor tertentu dari poin 0. Jadi bentuk dari coherent state itu seperti ini. Ya, bentuknya itu mengikuti apa? Gaussian distribution. Oke. Nah, ini dan ini itu sama saja, cuman ini itu diwujudkan dalam bentuk contour plot, gitu ya. Nah,
coherent state itu bisa dikatakan juga sebagai quasi-classically quantum state of photon. Dia quantum state tapi quasi-classic. Kenapa kok quasi-classic? Karena ya kalau kita ingat di pelajaran kita tentang quantum mechanics dulu, bahwa free particle itu pasti memiliki wave packet ya. Wave packetnya itu pasti bentuknya adalah Gaussian distribution. Jadi ya jelas bahwa ini quasi-classically. Dia bukan klasik tapi quasi-classically. Mirip, berkelakuan mirip-mirip klasik gitu. Nah, itu juga spesial dari coherent state itu juga itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita membuat coherent state in eksperimen. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita sebut sebagai non-linear kristal. Jadi non-linear kristalnya ini bisa apa aja, tergantung propertinya. Jadi ya ini ditembakkan laser begitu, maka ada ketika kita punya laser yang ditembakkan ke dalam non-linear kristal, kita sebut sebagai pump, maka pump ini akan menghasilkan dua sinyal ya, dua sinyal namanya signal dan idler ini, dua foton, signal dan idler ini ya. Nah, signal dan idler ini nanti akan dimanfaatkan untuk memanipulasi amplitude dan segala macam, sehingga kita bisa mendapatkan set C0 apa yang memenuhi. Tapi tentu secara eksperimen ya nggak mungkin menghasilkan nilai C0 gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari pengukuran apakah nanti kita mendapatkan distribusi seperti ini atau tidak. Kurang lebih itu kalau eksperimennya. Jadi ini kita sebut sebagai OPO. OPO itu Optical Parametric Oscillator. Nah, ini PAM ini itu juga akan mengikuti conservation law of energy dan momentum juga ya. Jadi ini kalau yang mau tertarik dengan eksperimen nanti bisa baca-baca lagi. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua, kita punya juga selain coherent state, kita juga punya squeeze state. Jadi squeeze state itu adalah bentuk lain dari quantum state yang spesial dari photon. Nah, tapi basically squeeze state itu sebenarnya secara teori itu kita bisa bilang sebagai fenomena scaling transformation. Jadi melakukan manipulasi skala pada kuadratur X dan P itu tadi di ruang fase itu. Jadi kalau misalkan saya punya S ini, E min I gamma, gamanya ini saya anggap real dulu. Saya anggap real dulu gamanya. Maka kita kan kalau mentransformasi di kuantum kan ada psi aksen sama dengan psi awal dikalikan dengan operator itu. Gitu. Ketika kita melakukan operasi ini, ternyata operasi psi star prime, psi ini harusnya ini harusnya psi prime ya, harusnya ini psi prime. Maka ini ternyata pemilihan operator kita seperti ini itu membuat non-invariant under S ini. Kenapa? Karena ini dan ini itu probability density-nya nggak sama, sehingga tidak ada simetri lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kan kita mau ingin mencari invariant propertinya nih ya. Jadi kita modifikasi ini dengan menambahkan E gamma per 2 di situ, supaya nanti kalau kita masukkan dia sama-sama menghilangkan di sini, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita menghilangkan berarti kita punya squeeze operator kita ini secara umum begini. Nah, apakah squeeze operator ini berlaku untuk sistem hanya untuk di quantum optik saja? Enggak sebenarnya. Karena ini general gitu. Yang penting itu adalah scaling transformation, dia general, dia bisa apa saja, bisa di harmonic oscillator atau bisa dimanapun ya. Oke-oke aja gitu. Nah, tapi karena kita konsepnya quantum optics, balik lagi karena quantum optics tadi itu harmonic oscillator itu adalah core-nya, maka sekarang saya belum masuk ke situ dulu. Jadi properties ya, sebentar, sorry. Nah, jadi ketika kita punya S seperti ini, nah terus efek S sama S ini ke X dan P-nya gimana ya? Cara melihatnya itu begini. Ya kita lakukan similarity transform, kurang lebih kayak seperti itu, antara X dan P-nya. Nah, ternyata kalau kita kerjakan, kita dapatkan ini. Oh, ternyata X-nya ketambahan fase E gamma. Kemudian yang P-nya akan P minus gamma. Jadi di sini itu squeeze operator itu secara visualnya ya, dia itu berusaha untuk mengekspansi X tapi mendecrease
P gitu. Ketika gamanya lebih besar daripada 0. Tapi kalau gamanya kurang dari 0, dia akan berlaku kebalikannya, dia akan melakukan squeezing di X, kemudian dia memperpanjang di P-nya. Nah, jadi ini kelihatan ya, maksudnya squeeze itu adalah dia di salah satu sumbu itu kita sempitin seperti dipencet gitulah ya, kurang lebih itu ya, seperti dipencet, itu namanya squeeze ya. Ini kurang lebih. Jadi kalau gamanya lebih besar pada 0, maka yang P-nya terpencet, maka sebagai konsekuensinya X-nya melebar. Oke ya. Nah, karena ketika P-nya melebar, X-nya mengecil, terus kemudian X-nya mengecil atau P-nya membesar, maka delta X, delta P-nya akan selalu sama dengan keadaan dia terpencet atau tidak. Sehingga artinya, ya squeeze operator ini juga preserve atau membuat kekekalan pada uncertainty relation tadi, ya. Jadi dia tetap mempreserve itu, tetapi dia memiliki keunggulan nih ya. Keunggulannya adalah kita bisa melakukan minimum, kita bisa memencet di key atau di X atau di P mana yang kita mau pingin ya. Kita yang mau pingin itu di mana. Jadi isunya adalah ketika delta X-nya mengecil itu kan sebenarnya delta X atau delta P mengecil itu kan artinya kita mendapatkan pengukuran yang akurat di sumbu itu ya. Jadi ini nanti ada aplikasinya kenapa kok kita harus bikin squeeze state dan segala macam. Nah, ya salah satu aplikasinya adalah detektor yang sensitif ya. Nah, detektor yang sensitif itu kan juga membutuhkan delta X pengukuran yang tentunya kecil sehingga akurat. Jadi kita butuh ya squeeze state ini untuk melakukan deteksi-deteksi di teknologi terdepan. Contoh misalkan seperti gravitational wave. Nah, gravitational wave itu dia kecil signalnya, tapi lemah, maksud saya lemah, sehingga dia membutuhkan keakuratan supaya nggak tercampur dengan noise. Nah, gimana noise-nya supaya kita bisa hilangin? Ya, kita manipulasi delta X dan delta P-nya harus dengan menggunakan squeeze state ya untuk detektornya. Oke. Nah, ini kalau misalkan saya terapkan ke harmonic oscillator, kita punya X dan P seperti ini, terus kita operasikan PX, kita dapatkan ini, ya kita punya X operator ini tadi ya seperti ini ya. Kita punya itu. Nah, quantum optics itu kadang biasanya kita mau lebih general lagi, kita menggunakan gamanya ini harus elemen kompleks. Ya, oleh karena itu kita nggak bisa mengeluarkan gamma ini dari sini, jadi harus ada gamma star dan gamma. Oke, kurang lebih gitu. Nah, ini interpretasi gambarnya. Jadi kalau misalkan yang biru ini adalah unsqueeze, dia tidak tersqueeze, maka yang merah itu adalah akibat dari operator squeezing. Jadi harmonic oscillator-nya itu seakan-akan dimanipulasi di tetapan pegasnya kurang lebih. Squeeze state itu memanipulasi, seakan-akan itu memanipulasi tetapan pegasnya gitu ya. Jadi itu interpretasi geometrisnya kurang lebih. Nah, ada macam-macam bentuk squeeze state, biasanya tiga macam squeeze state yang selalu kita kenal. Squeeze state itu masih bisa banyak lagi terserah, tapi biasanya kita pakai 3 yang terkenal di quantum optics. Yang pertama adalah squeeze vacuum. Apa maksud squeeze vacuum ya? Squeeze vacuum itu adalah ya pengerjaan operator squeeze terhadap harmonic oscillator yang vacuum, yang 0. Jadi artinya ketika saya punya yang hijau ini adalah vacuum, maka kalau dia di squeeze ya akan bentuk kayak gini gitu. Akan bisa pencet ke atas atau pencet ke bawah. Nah, cuman karena tadi konsekuensi dari gamma star ini, konsekuensi ke gamma star dan gamma ini, maka kan kita punya squeeze itu nggak di X dan di P, tapi mungkin untuk di skala arah kayak begini, maksudnya di miring gini loh ya, kita punya di X dan P itu punya miring kayak gini. Nah, kita bisa squeeze begini ke arah sini, dan kita punya squeeze juga ke arah sini juga bisa. Nah, itu namanya amplitude squeeze sama squeeze fase squeeze ya, fase squeeze gitu. Nah, untuk squeeze vacuum itu kita punya definisi, jadi dia harus merupakan eigen state dari operator B. Nah, ini bisa didapatkan. Nah, B ini sebenarnya adalah, nggak tahu mungkin kalian pernah dengar atau enggak di
quantum mechanics atau quantum field ya mungkin. B ini sering disebut sebagai Bogoliubov operator. Nah, ini dapatnya dari mana? Kalau kita melakukan S plus similarity transform terhadap A dan A plus sebenarnya bisa dapatnya dari situ. Nah, sama seperti tadi, bagaimana bentuk gamma nolnya? Ya, kita bentuk arbitrary seperti ini, linear superposition. Nah, kalau kita masukkan ke syarat ini, kita dapatkan beberapa CN yang bentuknya seperti ini. Nanti dengan normalisasi dan segala macam akan kita dapat. Jadi ini adalah squeeze vacuum. Nah, bentuknya secara distribusi Wigner-nya tadi itu akan membentuk seperti ini ya. Jadi mirip seperti yang saya gambar manual ini di sini. Nah, kemudian squeeze yang kedua itu kita juga punya namanya squeeze coherent state. Nah, squeeze coherent state itu apa ya? Pengerjaan coherent state ya. Pengerjaan coherent state kepada S ini ya, pada S gamma itu. Atau kalau dibuka coherent state tadi kan definisinya adalah 0 digeser dengan operator displacement. Nah, kemudian habis itu di squeeze. Jadi kurang lebih itu ini di vakum dulu, digeser jadi coherent state, setelah jadi coherent state kita squeezing, gitu ya. Nah, operasinya kurang lebih kayak gini. Nah, gimana bentuk state-nya? Ya, kita juga bisa pakai arbitrary seperti ini. Tinggal operasikan aja di sini. Nanti kita dapat apa? Kita dapat koefisien kombinasi linear yang seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah coherent squeeze state. Kebalikannya. Jadi, squeeze state yang kita coherent state-kan, gitu Pak, kurang lebih. Jadi ini kita punya vacuum, di-squeeze dulu, setelah di-squeeze kita geser, gitu ya. Nah, ini kepentingannya nanti untuk apa? Ya banyak juga, tergantung keperluan. Bisa untuk aplikasi detektor dan segala macam. Balik lagi ke detektor ya, paling banyak untuk sekarang. Kalau quantum information-nya nanti kita ceritain. Nah, ini kalau tadi adalah bagaimana caranya membentuk coherent state. Nah, sekarang ini caranya membentuk squeeze state ya. Kita orang di lab di sini itu bilangnya set alat seperti ini itu kita sebut sebagai squeezer, pemencet atau apalah ya, pemencet lah gitu ya kurang lebih. Nah, ini sama juga dia menggunakan nonlinear kristal juga, tapi ini kita sebut sebagai optical parametric amplifier ya. Yang kemarin kan yang tadi itu kan OPO, parametric oscillator. Nah, ini sekarang menggunakan OPA. Jadi ya ini setup-setupnya seperti ini. Nah, nanti PD yang ini, PD1, PD2, PD3, itu adalah photoelectric detector. Jadi di sini itu untuk memastikan apakah pengukuran kita itu menghasilkan distribusi Wigner seperti ini enggak kalau misalkan di plot, dikonversi dari arus listrik, data-data arus listrik itu kita plot itu, apakah nanti kita bisa dapatkan bentuk kuadratur seperti ini atau enggak? Kalau ternyata kalau bentuk seperti ini berarti squeeze kita bisa terbentuk, gitu ya, kurang lebihnya. Nah, sekarang saya mulai masuk ke aplikasi kalau gitu. Jadi tadi kita sudah bicara tentang quantum optics, kita bicara tentang foton, kita juga bicara tentang apa sih special quantum state of photon itu yang kita mainkan di quantum optics. Nah, sekarang saya mau membahas aplikasinya sekarang. Nah, ini aplikasinya ini sangat penting di quantum information technology, tapi agak-agak susah Mas Ian untuk dibuat secara eksperimen, sehingga ya kebanyakan masih di theoretical study. Jadi ini adalah GKP quantum state ya. GKP itu singkatan nama dari orang yang membuatnya, yang mempunyai ide, yaitu Gutschmann, Kitaev, and Preskill. Jadi dia itu mencoba untuk membuat suatu framework yang bisa membantu quantum information technology ya. Nah, saya mulai dulu dari bridge-nya. Jadi kalau kita ingat bahwa quantum computers kita itu kan bisa dioperasikan dengan menggunakan discrete variable ataupun dengan continuous variable. Nah, kalau discrete variable ya tentunya dengan qubit-qubit seperti ini nggak asing mungkin bagi kita ya yang sudah pernah tahu tentang quantum komputer secara introduction mungkin ya nggak apa-apa, bisa itu sudah bisa memahami lah qubit ini gimana. Ini cuma representasi dari blok sphere-nya aja. Jadi itu hanya merepresentasikan qubit ini secara ya geometri, in sense of geometry aja. Nah, tapi ada permasalahan di sini biasanya ya.
ketika kita melakukan perhitungan menggunakan qubits, ya, qubits itu adalah quantum system, maka dia ada kemungkinan mengintroduksi adanya error dari komputasi, ya, diakibatkan oleh imperfect gate. Jadi gate-nya itu tidak lagi 100% bersifat unitary, tapi dia nanti akibatnya karena dia tidak unitary, maka di sini akan ketambahan fasa lagi ya ketika kita melakukan bit flip atau kemudian macam-macam operasi itu ya, kita mendapatkan fase tambahan yang sebenarnya kita nggak inginkan. Kalau fasenya itu sederhana nggak apa-apa, tapi kalau dalam bentuk sirkuit itu kan dia akan cascade gitu ya, jadi akan terakumulasi terus errornya sehingga information kita akan loss. Itu yang pertama dari imperfect gate. Yang kedua adalah dari environment. Adanya karena yang begini itu pola seperti ini itu kan sebenarnya konsepnya adalah superposition state, di mana superposition itu juga kan kita sebut coherent superposition. Nah, coherent superposition itu kan akan terjaga jika dia tidak interact with environment. Nah, kalau dia berinteraksi dengan environment, tentu saja pasti ada loss juga. Yang kita ngomong itu decoherence dan segala macam. Nah, ini adalah problem utama sebenarnya di quantum information menggunakan quantum computer gitu. Jadi adalah error yang diakibatkan oleh dua ini ya, imperfect sama environment, itu yang paling parah. Nah, caranya bagaimana untuk memahami, untuk mengatasi error itu ya sebenarnya ada sendiri, kita punya protokol yang kita sebut sebagai quantum error correction ya. Nah, quantum error correction ini pada dasarnya itu membutuhkan qubit yang sangat banyak untuk mengkoreksi satu qubit yang bermasalah gitu. Nah, karena kita ingin yang seperti classical computer ya, jadi dia classical computer itu kan biasanya pakai repetition code. Jadi misalkan kalau 0 itu di coding di encode menjadi 000 atau 1 menjadi 11. Jadi kalau misalkan ada error di sini misalkan ya, ada error 0 di sini, ada error ini jadi 1, ngeflip jadi 1, maka dengan pengukuran-pengukuran kan kita bisa mencari probabilitas terbesar mana. Oh, ternyata informasi ini itu probabilitas terbesarnya itu adalah 000 misalkan. Oh ya berarti kita bisa ngecek gitu. Oh, yang ini itu ternyata bukan 010 tapi ini 000 aslinya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan encode 1 menjadi 3 qubit seperti ini. Artinya apa? Jika kita ada satu error itu kita membutuhkan recover qubit yang lebih banyak. Ini bit ya, kalau klasik itu bit yang lebih banyak. Tapi repetition code seperti ini tuh nggak bisa di quantum komputer karena kita terhalang oleh no-clone theorem gitu ya. Nah, ini ada proof-nya. Tentu saja proof-nya itu adalah misalkan ya kita punya operator A yang bisa mengeklon state. Terus kemudian ketika kita kerjakan, oh ternyata ada perbedaan kalau misalkan kita pandang quantum mechanics itu linear quantum mechanics. Oh ternyata ada ini crossing term yang tidak sama. Artinya kan itu dua hal yang berbeda. Jadi disimpulkan bahwa there are no any operations that can copy the quantum state. Artinya quantum error correction seperti ini dengan mirip-mirip repetition code yang ada di classical computer ya susah. Artinya apa? Kita butuh qubit yang banyak. Artinya qubit-qubit yang berbeda juga. Nah, itu juga boros juga ya. Boros dalam pengoperasian. Nah, untuk menyelesaikan problem tadi itu, problem quantum error correction dan segala macam, nah ini hadirlah GKP quantum state. Nah, di sini kita menggunakan quantum optics sebagai platformnya. Ya. Kenapa? Karena kita punya ini ya, kelebihannya ya. Jadi, qubit kita tadi ya, qubit dari quantum komputer itu, di-encode atau ditumpangkan lah kurang lebih ya, di-encode, ditumpangkan ke dalam mode-mode harmonik osilator ini. Bisa single mode atau multi mode, it's okay, terserah. Tapi dia ditumpangkan informasinya. Kenapa? Karena bosonic mode atau tadi ini harmonik osilator itu boson ya, karena foton itu boson, makanya bosonic mode. Nah, bosonic mode itu kan dia banyak mode, jadi artinya dia continuous ya gitu ya, instant of continuous gitu. Nah, continuous itu kan dimediasi oleh optics gitu.
karena kita punya electromagnetic wave itu continuous, jadi itu juga mempermudah kita untuk menyediakan banyak qubit tanpa harus melakukan copy, gitu kurang lebih ya. Jadi kita bisa mengencode itu ke dalam bentuk ini, ya, ke osilator harmonik, entah single mode atau multi mode. Nah, kalau kita balik lagi ke displacement operator tadi, ini saya kasih parameter yang berbeda saja, K, ya, secara fungsi sama. Nah, kalau kita punya ini dua operator D alpha, D beta, misalkan, seperti ini definisinya, maka kalau kita operasikan D alpha, D beta, dan menggunakan Baker-Campbell-Hausdorff identity, nah itu nanti akan bisa didapat kesimpulan, oh ternyata kalau beta alpha star min beta star alfanya adalah IP gitu, maka kita dapatkan anti-commutatornya 0. Tapi kalau ininya 2pi, maka akan dapatkan commutator dari D alpha D betanya itu 0. Nah, kenapa kok tujuannya kita bikin relasi seperti ini? Nah, ini tujuannya adalah karena kita mengencode operasi dari qubit itu ke dalam harmonic oscillator, maka kita harus menyediakan apakah sifat-sifat gate-nya di continuous variable bagaimana gitu. Nah, jadi kita juga definisikan general quadrature operator, ini itu terinspirasi dari X dan P di osilator harmonik, yang ini tadi, sorry. Nah, dia itu terinspirasi oleh ini, ya. General quadrature operator itu terinspirasi oleh ini, tapi kita buat lebih umum, maka dari itu kita tulis dia di dalam bentuk yang lebih umum, dengan menggunakan parameter beta dan alpha. Nah, tujuannya apa? Kalau kita cek, Q dan P itu akan memenuhi canonical commutation relation juga. Nah, ini saya drop habarnya ya. Habarnya saya pakai habar sama dengan 1 di sini. Jadi QP itu sama dengan I. Gitu ya. Nah, karena kita sudah make sure bahwa dia memenuhi canonical commutation relation, ya kita bisa buat sekarang ya, Pauli gates ya, gate Pauli yang operator, kalau yang X itu not, Z itu bit flip, ya Z itu yang phase flip, sorry, Z itu yang phase flip dan sebagai macam itu. Jadi X, Y, dan Z itu kita juga bisa buat dalam bentuk D alpha, D beta tadi, gitu. Oh ternyata kita punya X, matrik Pauli itu yang biasanya 2x2, sekarang di dalam bentuk encoding seperti itu kita tuliskan dalam bentuk continuous. Dia bukan dalam bentuk matriks, tapi dalam bentuk continuous. Jadi seperti ini ya bentuknya E pangkat minus IP akar pi, terus Y-nya jadi ini, Z-nya jadi IQ akar pi. Nah kalau kita cek, ya coba Pauli gates yang itu kita bisa cek dia memenuhi commutation relation-nya dari Pauli ini, maka ya dia artinya Pauli gates itu bisa diperlakukan sekarang sebagai displacement operator gitu. Nah, kita juga punya namanya stabilizer operator ya. Jadi kalau misalkan kita punya operasi biasa nih ya, X Pauli X ke qubit seperti ini kan yang ininya ngeflip, yang 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, basisnya ini ngeflip. Tapi kalau kita punya X kuadrat dia harusnya akan flip back gitu. Begitu pula juga dengan Z, begitu pula juga dengan Y, maka kita sebut sebagai X kuadrat and Z kuadrat itu adalah stabilizer. Kenapa? Dia memiliki eigenvalue plus 1 gitu. Dia kembali ke kekal gitu loh. Jadi dia membuat operasi dari besi ini ke SX dan SZ itu kekal gitu dengan S plus 1 gitu. Nah, bagaimana apakah ini bisa dibuat juga di dalam bentuk displacement operator? Ya, tentu saja bisa gitu ya. Nah, bentuknya jadi kayak gini nanti. Nah, GKP state itu kita definisikan sebagai eigencat dari ini ya, eigencat atau eigenstate dari operator ini ya, SX dan SZ tadi dari stabilizer itu. Nah, cara mendapatkannya ya saya coba dulu ya. Saya coba kalau misalkan di bagian Q dulu. Nah, kalau saya punya delta seperti ini ya, fungsi delta, Dirac delta begitu di min 2 akar pi. Nah, ternyata kalau kita operasikan ke dalam operator seperti ini, ya kita dapat bahwa ternyata eigenvalue-nya adalah plus 1. Nah, kalau kita buat lebih umum,
ya kita punya Dirac-Com aja ya, kita punya kombinasi seperti ini. Ya. Nah, nanti dia akan menjadi solusi dari itu juga, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, jadi in general kita juga bisa menuliskan GKP state itu yang di bagian arah key ya, yang key kuadratur itu untuk mengencode 0. Jadi 0 kita itu, basis 0 kita itu bukan ditulis 0 sekarang, bukan yang 1, 0 matrikolom itu bukan, tapi kita bisa tuliskan di dalam ini. Jadi basis kita itu menjadi jumlahan dari Dirac delta sebenarnya. Nah, yang bagian SZ-nya nanti akan bentuknya seperti ini ya. Min 2J plus 1 gitu. Nah, ini kurang lebih. Jadi 0 dan 1 kita itu bukan matrik 1 0 dan 0 1, tapi bentuknya adalah Dirac-Com seperti ini. Jadi bentuknya adalah sisir Dirac gitu ya. Jadi ini 0, ini 1. Jadi ini ya kelihatan ya. Ini jadi 2 akar periods-nya. Nah, tapi dia kalau 0 berarti dia begini konfigurasinya. Tapi kalau nanti muncul 1, maka muncul 1 dia jadi kayak gini. Oke. Nah, ini kita sebut ideal GKP state. Kenapa? Ya, karena saya bilang ideal karena state ini sebenarnya dia memang solusi dari eigencat dari stabilizer operator, tapi dia non-normalizable. Jadi dia itu tidak bisa dinormalisasi. Jadi artinya kita harus melakukan rekayasa artinya ya. Rekayasa agar memenuhi sifat yang sama, tetapi kita masih mendapatkan normalisasi. Gitu. Nah, terus kemudian kalau kita cek ya, operation dari GKP state tadi itu, yang bagian Q dulu ya, GKP state yang Q, 0 dan 1 itu akan mengikuti ini kalau dioperasikan pada Z ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Z dikenakan dengan 0 GKP, maka akan jadi plus 0. Terus kemudian Z akan minus 1 ini. Gitu. Nah, bentuknya kurang lebih kalau secara gambar seperti inilah. Nah, apakah yang nanti Q, ini kan Q sudah, nanti P bagaimana? P-nya juga sama, kita menggunakan Fourier transform, biar lebih cepat, bentuknya juga sama, tapi di variabelnya sekarang P. Ya, secara bentuk akan sama. Gitu. Secara bentuk akan sama. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia tidak ternormalisasi, tidak bisa dinormalisasikan. Nah, sehingga kita harus butuh cara. Nah, GKP state itu juga bisa bisa dituliskan ya, dituliskan ulang. Jadi dia dia bisa dituliskan ulang di dalam bentuk jumlahan dari coherent state. Jadi coherent state, banyak coherent state itu bisa kita jumlah, kita istilahnya superposisi dari coherent state itu bisa akan menimbulkan yang GKP state ini tergantung parameternya ya. Alfa dan betanya apa? Kalau alfa betanya begini, asal memenuhi yang beta asal memenuhi yang ini beta alfa star min beta star alfanya IP, apapun itu pasti akan kita bisa dapat ya. Nah, untuk yang alfa betanya seperti ini itu kita kategorikan sebagai square GKP gitu ya. Yang ini kita anggap sebagai rectangular GKP dan segala macam. Gitu. Apakah ada nanti hexagonal GKP? Ada gitu. Tapi parameter alfa dan betanya harus lain gitu. Nah, itu kita bisa menggambarkan GKP itu di dalam bentuk sum of coherent state gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya kan di Q dan P itu masing-masing ada GKP state-nya, sehingga GKP state itu kurang lebih kalau kita lihat secara luas itu seperti lattice atau sebagai grid gitu ya, lattice gitu. Nah, bentuk seperti ini tuh kan menjamin tadi itu ya, kita punya banyak qubit tapi kita nggak mengcopy gitu. Tapi memang dari sononya sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu error di sini atau apa itu kelihatan ya, yang lain langsung bisa mengkoreksi tanpa harus melakukan cloning gitu. Nah, itu keunggulannya ya di quantum optics kita menyediakan ini. Jadi sum of coherent state itu juga bisa membentuk GKP. Nah, terus ini sekarang gimana caranya menormalisasi ya, menormalisasi problem tadi. Karena ideal walaupun dia ini di sum of coherent state, ini juga dia tidak ternormalize gitu. Sehingga dia butuh cara. Nah, cara yang paling umum adalah ini, menggunakan kita sebut sebagai weight displacement operator. Jadi displacement operatornya kita
berikan faktor tertentu, yaitu menggunakan Gaussian envelope. Kalau Gaussian envelope kan sudah pasti ternormalisasi, gitu. Bisa dinormalkan, gitu. Artinya apa? Approximate ya, yang non ideal itu didapatkan dari operasi yang ideal terhadap faktor tertentu yang kita sebut Gaussian envelope. Kalau misalkan ini kita kerjain, maka kita dapatkan 0 dan 1 yang baru, merupakan aproksimasi dari 0 dan 1 yang lama, gitulah kurang lebih. Nah, ini saya coba hitung, saya coba gambar. Nah, ternyata gambarnya kita punya begini. Nah, ini bentuknya sama ya. Kalau misalkan kita lihat, ini di sini 0, di sini pasti 2 akar pi, di sini minus 2 akar pi. Ya. Ini di sini 4 akar pi, di sini minus 4 akar pi, di sini ya makin habis. Nah, ini kan dia akan mengikuti Gaussian envelope seperti ini. Nah, ini GKP state-nya akan lebih mudah ternormal, gitu. Nah, ini yang berusaha di-create secara eksperimen oleh orang-orang eksperimen ya. Nah, ini untuk yang satu kan juga sama. Ini adalah akar pi, minus akar pi, 3 akar pi, minus 3 akar pi, 5 akar pi, minus 5 akar pi. Ini juga akan mengikuti Gaussian envelope juga seperti ini. Gitu ya. Nah, ini delta tadi, yang delta Gaussian envelope itu harus kecil supaya kalau besar nanti koreksinya jadi salah gitu. Nggak berlaku, nggak valid gitu. Nah, kalau digabung gambarnya ya kurang lebih kayak gini lah kalau digabung ya. Ini masih di bagian Q, nah di bagian P-nya itu harusnya akan ada yang seperti ini juga sama. Jadi kalau dibuat itu nanti akan jadi bentuknya kayak grid begitu, kayak banyak spike gitu, banyak puncak-puncak kayak gitu. Tapi bentuknya adalah grid ya, bentuknya adalah kayak lattice gitu. Nah, GKP state itu punya properties yang bagus nih, yaitu adalah shift resistant. Jadi kalau misalkan dia ada pergeseran sedikit, dia itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi errornya itu sangat-sangat kecil, sehingga itu good candidate untuk error correction code, gitu. Karena dia nggak gampang termanipulasi oleh gangguan-gangguan dari luar. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau misalkan kita yang di bagian Q itu kita punya X-nya itu ada error U, segini ada error ada faktor U-nya di sini. Maka kalau kita kerjakan, oh ternyata SZ kita itu tidak lagi punya eigenvalue plus 1. Harusnya tadi kan kalau yang sebelumnya kan stabilizer itu harus mempunyai plus 1 ya, plus 1 eigenvalue. Nah, tapi di sini tuh ada faktor ini, ternyata dia jadi fase, jadi 2i akar pi U. Nah, ini kan mengandung error. Begitu pula juga dengan yang di Q, yang di P tadi, ini yang di Q, ya sama, dia akan punya error seperti ini. Tidak lagi plus 1, tapi ada error. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita bisa mengaproksimasi fasenya ini, fase yang ini dan ini, maka kita kan bisa seakan-akan, oh kalau kita bisa mengaproksimasi fase ini, maka untuk nge-fix errornya ya, kita harus balikin fase itu ya, ditranslasikan kembali supaya dia jadi plus 1. Kalau ini maksud saya itu kalau misalkan ini kita tahu, maka ya koreksinya harus dikasih dengan E pangkat 2IV akar pi kan, supaya dia plus 1. Ini juga harus dikurangi, berarti dikurangi dengan min 2IU akar pi. Nah, tapi GKP state mengakomodasi itu. Gitu. Asal kita bisa mengaproksimasi fasenya. Nah, fasenya ini juga secara eksperimen sangat sulit untuk dilakukan. Gitu. Nah, itu juga jadi open problem lagi, gitu ya, untuk quantum information. Gitu. Nah, apakah itu interesting? Ya, mungkin sebagian kalian interesting, tapi kalau menurut saya ya interesting, karena kita bisa mendapatkan teknologi yang sangat luar biasa ya, dengan menggunakan quantum optics. Itu. Nah, nanti tujuan kita besarnya itu ya pengen membuat seperti ini loh, kurang lebih ya. Jadi kita mau membuat kuantum komputer tapi berbasis fotonik, di mana yang di sini itu sumber-sumbernya ini nanti ya, sumber-sumbernya itu nanti cahaya-cahaya tadi ya, foton-foton tadi ya, entah coherent state atau menggunakan squeeze state ya. Nah, cahaya-cahaya di sini itu sumbernya. Nah, di sini karena kita optics, maka gate-nya itu bukan gate pada umumnya seperti chip elektronik, bukan begitu, tapi gate-nya ini adalah micro beam splitter ya. Jadi itu pemecah berkas gitu.
Jadi pemecah berkas itu sebagai operatornya kurang lebih gitu. Nah, susunan operator-operator ini akan menghasilkan suatu nilai-nilai tertentu untuk hasil komputasinya gitu ya. Nah, untuk membuat seperti ini itu kan untuk menuju rangkaian-rangkaian yang seperti ini tuh pasti akan ada loss banyak ya. Kalau beam splitternya juga nggak bagus atau ada interaksi dengan lingkungan, maka dia akan bermasalah juga. Sehingga butuh, jadi di sini tuh harus ada satu blok lagi, namanya blok GKP state tadi, harusnya dimasukkan ke sini salah satunya. Ya, nah itu digunakan untuk mengkoreksi segala macam informasi yang loss di sini, sehingga di sini harapannya lebih akurat, gitu ya, lebih akurat hasilnya. Ya, gitulah kurang lebih aplikasi dari quantum optics ya untuk aplikasi quantum information technology. Nah, ini sedikit terakhir mungkin kalau kalian tertarik mau nyusul saya ke sini, ini saya kenalkan dulu, ini lab saya modelnya kayak gini. Kemarin kita ada acara ya di sini di library, ada ke cosmic ripples, jadi ini memanfaatkan optik untuk gravitational wave detector. Itu profesor saya mengerjakan itu, seperti yang tadi Afif sudah bilang. Pernah ketemu dengan profesor saya. Nah, lab saya ada di ini NTHU National Tsinghua University. Dia ada di Hsinchu City. Ini kota kecil tapi industrinya maju di sini. Industri Taiwan itu punya TSMC. Dia manufakturer semikonduktor terbesar di mana-mana raw materials-nya diproduksi di sini. Nah, NTHU ranking in the world-nya 177, ya lumayan lah gitu. Rank di Asia-nya urutan ke-34, tapi di Taiwan number 2 gitu. Jadi itu lumayan. Nih, alat-alatnya banyak. Nah, kalau kalian join di kita di lab-lab kita akan bisa makan-makan kayak gini kalau misalkan profnya lagi ada uang gitu. Kalau misalnya mau ya silakan join gitu ya. Terus habis itu, nah ini saya kuliah di Physics ya. Saya tetap di Department of Physics. Nah, Department of Physics dari NTHU itu punya 2 Nobel laureate, ini alumni kita yang luar biasa. Mungkin kalian sudah pernah kenal Profesor Xian Yang, gitu. Xian Yang, yang Gates, yang Mills itu, ya beliau ini lulusan NTHU. Nah, pertanyaannya apakah saya akan menjadi next berikutnya? I don't know, gitu. Atau mungkin kalian, gitu ya. Makanya kalau mau nyusul ya silahkan, gitu. Jadi itu mungkin dari saya untuk kolokium hari ini. Mungkin kalau misalkan ada kesalahan atau slip apa ya saya minta maaf dulu terlebih mungkin ini dulu. Oke. Mungkin moderator bisa kembali. Ya, baik. Ya. Terima kasih Mas Ya. Derian. Baik, mulai dibuka sesi diskusi aja ya. Mungkin barangkali yang hadir di sini memiliki pertanyaan maupun pendapat, mungkin bisa langsung disampaikan ke Mas Derian. Oke. Saya nunggu pertanyaan. Ya. Oh ya, langsung ada 2. Yang pertama dari Mas Afif dulu. Oh. Oke. Mas Afif. Silakan. Oh ya. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya blank banget ini mengenai kuantum ini. Iya, pasti. Saya cecekin dari awalnya, Mas. Mungkin teman-teman bisa ngikutin diskusi nama-nama pertanyaan tambahan. Oke, baik. Iya. Ya, semoga jawabannya saya juga tahu jawabannya. Mungkin ini dulu, Mas, yang masih saya bingung dari dulu itu. Kan kita punya cahaya ya. Kan kita ketika kita melakukan eksperimen cahaya, like eksperimen di laboratori, kita sering mandang dia, kita interpretasi properties dia itu pakai electromagnetic wave. Oke, ya. Kapan kita tahu kalau objek foto like cahaya yang kita amatin itu kita ngamatinya pakai based on quantum mechanics? Maksudnya ini maksudnya itu gini, kalau saya coba ya, kalau saya bilang gini, maksud kamu itu kapan kita yakin bahwa dia kuantum gitu maksudnya, atau gimana? Ya, saya kita ngamatin observe energinya, kita observe energi dari electromagnetic wave-nya. Kapan kita ngitung based on electromagnetic wave spectrum energi dari gelombang, kapan kita pakai menginterpretasikan energinya itu based on quantum mechanical calculation gitu. Ya, jadi sebenarnya kan ini ya, mungkin ini ya, semoga ya.
Jadi kalau kamu melihat di slide ini yang tadi, jadi kalau pertanyaanmu apakah kapan kita cahaya itu kuantum atau tidak, jadi itu semua itu dilihat dari sini ya. Makanya saya bicara dari tadi itu bicara tentang ini apa? Wigner function ini, distribution ini, gitu. Nah, di klasik, kalau di klasik itu distribusinya ya masa kan kalau di klasik itu pasti ada delta X, delta P sama dengan 0 ya. Setuju nggak dengan saya, Habib? Kalau secara measurement real, nggak mungkin 0. Kan ada uncertainty dari measurement dan sebagainya. Tapi deterministiknya dari itu kan lebih mungkin daripada begini. Jadi orang itu untuk membedakan dia quantum state atau tidak, itu dilihat dari ini biasanya, dari Wigner function gitu. Nah, ini sebenarnya kan Wigner function nanti untuk squeeze state itu juga akan beda bentuknya, nggak kayak gini gitu. Bentuknya yang seperti tadi. Lah, tapi ada satu keanehan di sini nanti kalau kamu ngeplot Wigner-nya mungkin untuk apa squeeze state tertentu misalkan, nah itu nanti ada yang ini, ada yang amplitudonya negatif gitu. Tentu saja di klasik itu kan nggak ada ya, maksudnya probability -1 gitu. Tapi di kuantum ini menghasilkan sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Jadi pertama itu dari coherent state ya. Jadi dari Wigner function kita bisa lihatnya. Atau kita bisa lihat juga dari density matrix-nya gitu. Kalau kita mau pakai quantum mechanics gitu jadinya. Nah, kalau energi itu kapan kita maksudnya mungkin pertanyaanmu kapan pakai HF gitu ya kurang lebih ya. HF terus kapan kita pakai energi yang E kuadrat kuadrat gitu. B kuadrat. Nah, E kuadrat B kuadrat itu ya. Ya, kalau kita pakai HF coba. Nah, ini makanya kan debating itu di awalnya begini ya. Ya itu tadi loh. Cahaya itu kan kita bisa interpretasikan itu sebenarnya jadi dua gitu. Ada wave, ada partikelnya gitu. Kalau dia sebagai partikel ya kita ngomongnya HF gitu. Kita energinya HF gitu, NH. Kan kalau banyak foton kan NHF gitu kan ya. Lah apakah sama itu energinya? Ya tentunya pasti sama dengan yang E kuadrat itu. Karena kan kita coba ini, kita konstruk ini ya. Kita konstruk ini tadi ya. Lah ini hasilnya itu dari ini itu kan kita bisa tahu dari E kuadrat ini, oh ternyata dia sama dengan jumlahan dari energi osilator ya. Berarti kan artinya kuantum sama classical picture-nya match ya harusnya ya. Jumlahan dari energi kecil-kecil itu ya pasti akan sama dengan ini gitu. Nah, tapi kalau kita pakai versi yang kuantum ini itu kan susah ngelihatnya. Kita detektor counter foton ya agak susah juga gitu loh. Makanya kita pakai yang versi makroskopiknya, rata-rata langsung eksperimen kan gitu, ya kan? Suka yang makroskopik scale itu lebih gampang gitu. Karena kita bisa tahu average sih gitu. Average-nya gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya ya. Oh, oke. Yes. Mungkin itu kalau menurut saya ya. Karena harusnya match karena ini ya, karena ini jumlah harmonic oscillator itu akan kembali ke sini kan harusnya ya. Oke. Ya, mungkin itu dulu jawabannya. Mungkin yang lain dulu Mas, nanti Ya, saya boleh. Oke. Oke, baik. Untuk yang lainnya silakan. Ya tadi ada Mas Vicky ya yang sempat raise hand. Mungkin Mas Vicky dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini mohon maaf tadi sempat terputus, jadi saya nggak tahu yang saya tanyakan ini sudah dijelaskan apa belum. Ada 3 pertanyaan, Mas. Yang pertama mengenai ini qubit sendiri, kalau di foton itu bisa menyimpan berapa informasi ya Mas secara prakteknya. Kalau diklasikkan 01 gitu, kalau di kuantum secara teoritis itu kan bisa banyak sekali kombinasi. Tapi untuk secara realnya itu fotonnya itu ada berapa ya Mas untuk saat ini. Kemudian yang kedua itu mengenai readout-nya Mas. Untuk saat ini untuk qubit foton sendiri itu readout-nya sudah seakurat apa ya Mas? Apakah sudah bisa dikatakan semua informasinya sudah pasti terambil atau masih ada error-errornya gitu. Kemudian yang ketiga
yang barusan dijelaskan Masnya nih, yang mengenai hasil dari kuantum itu bisa beraneka ragam. Salah satu contohnya itu probabilitasnya -1. Nah, ketika kita ketemu seperti itu, yang biasanya yang dilakukan apa ya, Mas? Apakah kita terima sebagai solusi lain gitu di luar yang kita ketahui, atau justru kita tolak karena bertentangan dengan klasik? Terima kasih, Mas. Oke, jawab. Mungkin saya mulai dari yang pertanyaan ketiga dulu ya, dari awal. Nah, yang -1 tadi itu, itu kuasai ini ya, jadi probability yang Wigner-nya ya, yang -1 itu ya. Jadi Wigner-nya itu ada -1. Jadi itu signature di mana quantum mechanics-nya itu ada di salah satu jenis foton tertentu. Itu -1 itu ini ya, -1 itu bukan probabilitas untuk X dan P-nya ya, tapi gabungan dari ini itu kalau kamu pernah melihat Wigner function, pernah belajar di quantum mechanics atau enggak tentang Wigner probability? Mungkin Mas Vicky mungkin pernah gitu dengar quantum itu di quantum mechanics, Wigner function? Belum, Mas, belum pernah. Ya, kalau kamu di quantum mechanics itu sebenarnya ada namanya Wigner function. Wigner function itu sebenarnya quasi probability. Jadi dia itu quasi probability, dia bukan probability. Quasi itu kan seolah-olah, jadi sebenarnya ya seolah-olah mirip gitu. Nah, tapi ketika kita buat plot seperti ini, oh ternyata ada yang -1 gitu. Tapi itu dalam bentuk quasi probability. Tapi kalau kita terjemahin ke probability masing-masing ya di antara 0 dan 1 pastinya. Tapi itu menjadi signature case gitu loh, signature case dari keberadaan quantum state of photon ini gitu. Misalkan contoh di quantum di squeeze state ataupun apa gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua ya tentang apa tadi, rate ya kalau nggak salah ya, rate ya. Tentang rate dan juga tentang oh sebentar, pertanyaan ketiga tadi itu apakah diterima begitu saja atau ya, enggak ya? Itu jawabannya ya itu sebagai sense ya, sebagai hasil, oh ternyata di situ itu kita bisa membentuk satu state foton yang baru gitu atau yang beda gitu. Jadi itu hasil ya, jadinya itu hasil gitu. Signature atau tanda gitu. Jadi itu di accept gitu, bukan ditolak. Kalau ditolak ya nanti nggak dapat ini lagi ya. Nah, terus yang kedua kalau rate, nah rate ini ngomongnya agak susah ya kalau saya bilang rate. Ini mungkin pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua, apakah dia ada errornya? Ya tentu pasti ada errornya walaupun kita menggunakan alat secanggih apapun, tapi harapannya kita kalau bisa membuat mekanisme yang jauh lebih shift resistant tadi dengan menggunakan GKP state, harapannya errornya itu juga tidak sebesar error yang sebelum-sebelumnya di error correction code yang lain. Kalau misalkan pernah tahu ya ada yang error correction code yang short code atau apapun itu ya, dia mungkin jauh lebih ini ya, jauh lebih berkurang gitu maksudnya. Tapi apakah tetap ada error? Ya pasti ada gitu. Ya pasti ada. Tapi kita bisa paling enggak itu kita bisa survive si qubit ini jauh lebih oke daripada yang sebelumnya gitu. Dengan GKP ini gitu ya. Karena quantum optics itu menyediakan platform continuous tadi itu ya, beragam-ragam itu. Jadi tanpa cloning itu kita bisa efisien gitu ya. Efisien untuk membangun sesuatu gitu. Terutama di error correction gitu. Nah, yang pertama berapa yang bisa ditampung gitu ya, maksudnya ditampung itu berapa banyak qubitnya gitu ya. Iya, Mas. Oke. Nah, banyak qubit yang bisa ditampung ya karena pada dasarnya continuous ya pasti karena continuous ya berarti infinite number of Hilbert space. Jadi kita bisa punya encoding yang banyak banget gitu. Itu pun juga nggak apa-apa karena itu keunggulannya juga kenapa kok kita butuh GKP state ini gitu. Karena optics, lagi-lagi optics menyediakan platform untuk banyak dimensi gitu ya, infinite number karena di continuous gitu. Nah itu keunggulan lainnya gitu. Jadi pertanyaan nomor 1 itu. Nah tapi kalau sejauh itu di eksperimen sejauh mana
Nah, ini gini, yang seperti saya bilang tadi, GKP state itu di dalam pembuatannya sendiri itu juga agak susah gitu. Jadi mungkin nggak tahu progres ke depan nanti akan bagaimana. Saya masih ngikuti. Jadi kalau precisely saya nggak bisa bilang untuk pertanyaan nomor 1. Mungkin itu gitu. Tapi kalau dari secara teori ya karena kita punya infinite number in continuous space ya, jadi ya banyak qubit harusnya yang bisa ditampung di situ gitu. Mungkin itu, semoga menjawab. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Ya, semoga menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, baik. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Oh, Afif lagi. Ya, baik. Dari Mas Afif lagi, silakan. Oh ya. 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 Nanti mungkin mau balik ke ini Mas, Wagner function tadi. Oke, iya boleh. Ya masih basic. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan kita Masnya sering ya merepresentasikan hasil measurement atau Excel eksperimen itu dalam diagram dalam bentuk Wagner function itu. Itu kan delta X sama delta P. Iya. Dari eksperimennya sendiri kita ngedapatin value X sama P dari foton dari light itu gimana caranya? Ya, jadi kita kalau mau mendapatkan seperti ini, itu kan kita punya detektor ya. Jadi ya pada dasarnya kan dia cahaya itu ya harus dideteksi. Jadi kalau kita pada prinsipnya detektor itu kan merubah satu besaran fisik menjadi besaran lain untuk bisa diterjemahkan gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, cahaya itu kan juga membawa electric field, di mana kalau ada electric field yang mengenai detektor, di mana detektor itu yang peka cahaya, yang fotodetektor seperti itu, kan ada perubahan antara energi elektrik menjadi arus gitu kan, maksudnya dari EM wave itu menjadi arus gitulah kurang lebih. Nah, arus itu kan nanti kalau kita ini kalau kita scan gitu maksudnya arah pengamatannya kita scan kayak CT scan gitu kurang lebih, kita akan bisa mendapatkan distribusi arus per poin ini kan ya, per poin itu gitu. Nah, distribusi arus per poin itu nanti itu diterjemahkan menjadi density matrix gitu. Data-data itu diterjemahkan menjadi density matrix yang rho gitu. Kalau kamu pernah ingat di quantum mechanics itu jadi rho. Nah, dari rho itu kita convert ke dalam Wigner function karena Wigner function itu salah satu inputnya adalah rho gitu. Gitu kurang lebih. Jadi itu secara eksperimen konstruksinya kayak gitu. Oh, oke. Berarti nggak literally ngukur X sama P dari fotonnya sendiri ya? Enggak. Jadi kita nerjemahin dulu. Jadi ya seperti detektor ya pada umumnya ada cahaya, energi dari cahayanya itu kita convert menjadi electric current. Electric current-nya itu kita scan di setiap titik, kita plot, distribusinya seperti ini, kita dapatkan rho-nya ya, density matrix-nya. Setelah kita dapatkan density matrix, kita bisa dapatkan Wigner function ya, kita ketemu plot seperti ini gitu. Oke. Ya, gitu. Ya. Kalau secara eksperimennya ya, tapi mungkin lebih precisely nanti orang eksperimen yang ngomong gitu. Yes. Soalnya kalau yang saya ingat itu di gelombang gravitasi tadi, itu kan kita pakai squeeze ini kan gara-gara ada radiation pressure noise kan di low frequency. Ketika cahayanya low frequency itu ada radiation pressure noise dan itu nggak salah relate sama P atau X gitu, relate sama parameter P atau X. Jadi kita squeeze satu parameter sehingga parameter yang lain delta, misalnya kalau nggak salah radiation pressure itu butuhnya delta P-nya kecil. Jadi delta P-nya kita kecilin, delta X-nya membesar. Nah, itu kan seperti ini ya, seperti yang di kiri ini lah kurang lebih ya. Jadi kita butuh delta X yang besar, makanya keunggulan dari squeeze itu kan seperti yang saya bilang ya, dia untuk deteksi apa, kita mau akurat yang mana kan gitu ya. Mau di X atau di P-nya gitu. Nah, kalau kita butuh akurat di P-nya ya, maka kita butuh squeezing yang di P-nya ya. Gitu kurang lebih. Nah, tapi untuk mendeteksi ini itu ya, untuk mendeteksi apakah squeezing kita ini di P atau di ini kan kita harus melakukan plot dulu ya. Plot bentuk dari
Wigner ininya gimana gitu. Lah Wignernya itu ya dengan detektornya itu ya jadi di-scan. Makanya kalau kamu ingat dengan Profesor Ekwang terakhir kan dia membuat metode ya menggunakan machine learning itu ya. Masih ingat ya? Ya, Mungkin. kemarin ngisi itu di NCU machine learning itu. Nah, itu kan caranya beliau juga melakukan scanning di setiap titik, ya kan? Di sekitar titik ini, di titik-titik tertentu dia melakukan pengukuran banyak sekali, gitu, banyak pengukuran. Terus kemudian dia memetakan gitu loh, memetakan Wigner function itu, gitu. Dengan row-nya itu tadi dengan density matrix. Kalau kamu mengikuti pembicaraan dari Prof. Rekwang. Oke. Berarti tetap electric field sama magnetic field-nya diobserve terus kita transfer ke dalam bentuk density matrix terus kita interpretasikan di Wigner function gitu ya. Iya. Oke. Itu salah satu paling mudah. Nah, kenapa kemarin pakai machine learning ya? Karena kan pengen mempercepat, pengen speed up aja supaya pengen speed up supaya hasilnya ini kita bisa dapat cepat gitu. Oke. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari Mas Edi Harto Yanuar, silakan Mas. Selamat siang. Ya. Terdengar ya? Oke. Terdengar Mas. Mas Dery, kabarnya baik? Oke, baik. Nah, ini juniorku di ITB nih kayaknya. Oke. Ya, oke. Apa? Ada pertanyaan Mas Dery. Jadi gini. Ya, semoga bisa jawab ya. Mungkin agak keluar sedikit karena kan tadi kita udah bahas tentang quantum information ya. Oke. Tentang quantum computing. Nah, mungkin kan itu ada keterkaitannya dengan quantum entanglement. Nah, kalau quantum entanglement yang biasanya kita bahas kan, misal di fermion itu ada spin satu up, satu down karena memenuhi eksklusi Pauli. Yang kedua kan dua foton dari pair projection. Nah, kalau dalam kasus ini itu kan kita menggunakan coherent state dan squeeze state untuk digunakan sebagai basis perhitungannya nanti. Oke. Nah, entanglement-nya itu terjadi di mana? Dan apa syaratnya gitu, Kak, kira-kira? Oke. Jadi gini ya, nanti itu ketika nanti diaplikasikan ke quantum information, ketika di quantum komputer itu juga nanti ya, jadi akan ada entanglement juga. Tapi entanglement versi kita kalau di squeeze itu kan harus ada namanya ini sebenarnya ada besaran visinya itu namanya quantum correlation gitu. Nah, quantum correlation ini loh yang nanti akan menentukan dia terentangled atau enggak gitu. Nah, quantum correlation itu ada cara menghitungnya. Aku nggak naruh di sini, tapi kalau misalkan dia kurang lebih in sense of dia overlap satu sama lain, berarti ada entanglement, tapi kalau tidak overlap maka dia nggak entangled gitu loh, kurang lebih gitu. Ada parameter khusus namanya quantum correlation gitu. Lebih jauh ya, Kak? Iya. Misalnya di fermion itu kan kita bisa menggunakan spin untuk entanglement karena dia memenuhi eksklusi Pauli. Nah, kalau di boson kan tidak ada eksklusi seperti itu ya. Kira-kira besaran apa sih yang bisa kita pakai? Ya, kalau yang aku pahami ya, yang di squeeze state itu juga ada kalau di squeeze state itu kan kita bisa mainan ini ya itu tadi yang kita sebut sebagai quantum correlation dari foton itu. Jadi kalau kamu pernah tahu itu jadi ada namanya juga fidelity gitu ya, fidelity gitu. Nah, parameter fidelity itu juga dilihat dari density matrix-nya gitu loh. Density matrix-nya itu overlapping atau enggak gitu. Karena kita mainnya nggak ada basis spin seperti yang kamu bilang itu. Jadi dia harus dilihat dengan cara yang berbeda gitu. Yaitu dengan menggunakan parameter-parameter yang aku tadi bilang itu tentang fidelity ataupun quantum correlation, kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke, Kak, oke. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama.
Oke, baik. Mungkin barangkali masih ada lagi ya. Ya, cukup banyak pertanyaan yang telah ditanyakan pada kesempatan ini. Ya, mungkin bisa ditunggu. Oh ya, masih ada Mas Afif ternyata. Ya, silakan Mas Afif. Ya, beda lagi saya tanya. Mancing diskusi aja. Iya, boleh. Ya. Tadi kan kita sering ngerepresentasikan foton kita dalam beberapa jenis quantum state ya, Mas. Ada basis-basis berbeda. Ada koheren, ada GKK. GKK tadi apa? Itu kita tahunya foton yang kita amatin sekarang itu following certain quantum state itu gimana? Maksudnya gimana? Sebentar. Kita kan punya foton, kita punya foton misalnya. Iya. Kita treat dia memenuhi suatu quantum state itu gimana caranya kita tahu, Mas? Memenuhi satu quantum state, sorry, Ya. maksudnya, sebentar, aku belum menangkap maksudnya, soalnya. Maksudnya gimana ya, sebentar? Maksudnya di mana maksudnya? Mungkin kamu bisa menunjukkan maksudnya? Misalnya koheren quantum, ya misalnya ini aja, quantum state yang ini misalnya. Terus kita tahunya dari mana kalau quantum foton kita sekarang memenuhi koheren state ini? Apa nggak relevan pertanyaan saya? Oh, maksudnya kamu mau ingin tahu apakah kita sudah mendapatkan squeeze state misalkan gitu? Ya. Nah, ini tadi kan cara membedakannya gimana? Cara membedakannya, nah ini setiap nih ya, kalau foton pada umumnya yang bukan spesial itu ya, maksudnya bukan koheren, dia akan memenuhi ini ya, Fock state. Nah, Fock state ini itu juga sebenarnya Wigner function dari Fock state itu gitu loh. Nih ya, setiap osilator harmon ini nih pada n tertentu, maksudnya pada nilai n tertentu. Apa? Nilai n ini loh, nilai Fock state tertentu. Nah, dia itu ini apa namanya? Mengikuti distribusi seperti ini. Lah, berarti kalau distribusinya nggak begini, nah berarti dia harusnya kelas yang lain kan, harusnya ya. Gitu ya logikanya kan. Oh iya. Nah, sekarang kalau misalkan koheren, kalau koheren kan sama-sama lingkaran bentuknya kayak begini, gitu misalkan. Tapi kan ada shift di sini. Dari 0 menuju 2, bukan di 0-nya, bukan di 0.0 gitu. Berarti ini, dia koheren gitu. Karena bentuknya sama juga. Terus kemudian kedua kita ukur aja misalkan delta X, delta P-nya ini sama apa enggak gitu. Ininya. Kalau dia lebar sama tingginya sama kan artinya berarti delta X sama delta P-nya persis sama kan lebarnya ya. Oke. Dan dia tershift, ini coherent state. Nah, tapi kalau misalkan yang di squeeze pasti panjang dan lebarnya nggak sama gitu loh. Ini sama ini ellipsoid begitu kan. Nah, tapi kalau ini dia masih di 0,0 nih, coba ya. Di 0,0 di sini. Berarti yang di squeeze adalah vacuum kan? Ya. Iya. Nah, kalau misalkan nanti ini dia bergeser, misalkan ini di sini plotnya dia bergeser ke sana. Nah, pasti ini berarti squeeze coherent gitu loh, kurang lebih gitu. Caranya ya tetap dari the easiest way to see itu ya dari Wigner distribution plot itu gitu. Gitulah kurang lebih. Ya, kalau untuk ngedesain quantum kita ngoperasikan quantum operator gitu, kalau di eksperimennya itu gimana? Nah, kalau quantum operator tadi karena optics ya, seperti yang saya bilang bahwa ya rata-rata kita bisa menggunakan apa? Beam splitter ya, beam splitter pemecah berkas gitu. Nah, beam splitter itu kan juga punya operator ya. Kalau kamu nanti baca paper tentang beam splitter itu sebenarnya kita juga bisa representasikan dia dalam bentuk quantum operator gitu ya. Karena kita bisa memandang beam splitter itu seperti operation angular momentum sebenarnya. Gitu loh. Mirip-mirip seperti itu. Itu kalau nggak salah ya namanya itu adalah swinger representation kalau nggak salah. Coba aja kamu cari gitu.
beam splitter. Nah, itu berkelakuan seperti operator gitu. Seperti operator translasi gitu loh di quantum mechanics gitu. Nah, yang lain kalau misalkan mau bikin operator squeeze-nya gimana? Bikin operator squeeze-nya ya tadi pakai nonlinear kristal tadi. Ya kan? Dia mengexhibit interaksi-interaksi nonlinear yang menyebabkan operator squeeze seperti itu gitu. Jadi itu representasinya. Nah, keunggulannya tadi, kebetulan kamu nanya begini, GKP itu adalah metode yang apa? GKP itu adalah quantum state of photon gitu, yang bisa dibuat itu dengan menggunakan linear optics gitu, tanpa harus non-linear gitu. Karena ya non-linear itu males gitu. Kenapa sih harus non-linear gitu? Oke, Mas. Udah terjawab ya. Ya, gitu ya. Mungkin kalau lebihnya mungkin kamu bisa tanya orang, mungkin ada orang eksperimen yang lebih paham juga ya tentang itu. Yang orang foto. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ya. Oke, baik. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya. Yes. Topiknya sangat menarik ya, Mas Derian, soalnya ya. Enggak tahu kalau saya mau menarik atau enggak bagi kalian. Soalnya banyak yang bertanya ya, menandakan topiknya itu sangat menarik. Iya, semoga ya. Semoga. Ya semoga ya. Karena kan ya ini topik baru juga. Pada sebelum-sebelumnya aku juga enggak pernah enggak pernah di quantum optics sebelumnya di S1 S2. Tapi dulu pernah ada course quantum optics aku pernah ikut gitu waktu S1. Gitu. Ya, kalau ada pertanyaan ya monggo boleh silakan. Ya, mungkin bisa ditunggu hingga 2 menit ke depan. Boleh. Mungkin ada yang belum kepikiran. Ya. Gitu. Belum kepikiran nanya gitu. Oh iya, Mas. Di Indo sendiri ada yang ngerjain quantum optics, Mas? Waduh, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya. Soalnya kan ya alat-alatnya juga nggak gampang. Itu satu. Yang untuk teori, kalau salah di UNER ada yang ngerjain quantum optik teori? Enggak. Siapa ya? Nggak tahu. Enggak ya? Oh. Nggak, jadi gini, kalau di UNER, dulu saya ngambil quantum optics ada ya. Quantum optics kuliah ya, pilihan ya. Untuk di lab teori itu pilihannya lab teori. Tapi entah kenapa sekarang kuliah itu dihapus gitu. Aku sudah enggak tahu kalau itu. Kan eman juga sebenarnya. Enggak ngerti lah gitu. Mungkin ada sistem yang aku udah lama enggak ke sana jadi banyak yang enggak tahu gitu. Tapi kalau untuk alat-alat sendiri sih Afif, kalau menurut saya sih susah ya anak-anak di Indonesia. Enggak tahu kalau di BRIN, kalau untuk teorinya, Mas. Bukan yang eksperimen. Enggak ada kelihatannya kalau UNER ya, enggak ada ya kayaknya. Enggak ngerti kayak, enggak ada kayaknya. Meskipun di ITB rasanya juga enggak ada ya. Quantum optics di ITB enggak ada ya. Enggak ada kok, setahu. Oke. Ya mungkin kalian mau memulai theoretical physics research group. Mau kombinasi ke quantum optics juga ya boleh-boleh aja gitu. Oke. Iya, mungkin bisa berpeluang juga playground baru kan lumayan gitu. Saya lagi hot quantum computing juga kan sekarang, mau ke photonics sekarang. Iya, justru itu. Makanya di sini tuh besar mainan baru gitu. Jadi langsung maksudnya itu supaya bisa merasakan bahwa ada impact dari kawan-kawan teori untuk teknologi ke depan gitu loh. Soalnya kalau kadang kan kita mikir, nah ini gimana caranya gitu. Kan gitu kan. Ya paling kita kan kalau di teori kan mentok-mentok ya publikasi yang paling besar gitu. Kalau publikasi ini oke gitu, berarti kan temuannya banyak kan gitu.
Tapi kan belum sampai merambah ke langsung ke teknologinya, makanya mungkin ini background baru. Ya bisa aja kalau mau berkolaborasi atau nanti bagaimana ya bisa saja gitu. Sangat mungkin, nggak tahu. Tapi kalau untuk penelitian eksperimen, aku nggak tahu. Kalau di Indonesia kayak susah gitu. Iya. Oh, nggak, coba aja tanya teman-temanmu dari anak material. Nemukan alat-alat ukur itu aja harus kadang keluar kampus ya untuk dapat spesimen. Itu kan juga susah. Iya. Di Foxconn kan sekarang juga udah buka divisi quantum computing buat teoritis. Oh iya banyak. Memang banyak sekarang. Semua itu lagi ngarah ke sana. Walaupun ya quantum computing sendiri implementasinya itu juga agak susah sebenarnya di dunia realnya, karena ya itu loh, masalah-masalahnya kan banyak ya toh. Begitu kamu punya qubit sedikit aja untuk mempreserve dia supaya tidak dikoheren itu kan juga susah. Makanya error correction itu perlu, tapi ya itu juga buat tantangan lagi gitu. Ada baru lagi gitu. Oh, quantum error correction ini walaupun oke diyakini mampu untuk mengatasi errornya, tapi ya ono aja masalah baru gitu. Nggak semudah yang klasik ya. Klasik cuma digitnya ditambahin. Iya kan, cuma tinggal di copy-copy dan kita punya banyak elektron kan, gitu loh. Iya. Jadi kalau ada satu elektron, misalkan satu elektron yang meleng lah istilah gitu, itu elektron lainnya itu masih bisa survive gitu kan, nggak semua elektron meleng gitu. Jadi kita masih bisa menerjemahkan informasi yang relatif sama dan akurat gitu. Tapi kalau di quantum mechanics ini kan kita kadang loss, decoherence-nya loss, ya kan? Jadi loss, ya susah gitu. Kehilangan informasi. Nah, walaupun kita punya error correction yang canggih sekalipun, itu pasti ada yang nggak survive pasti information-nya. Pasti ada loss juga. Tapi loss-nya juga jangan banyak-banyak lah gitu kan maksudnya. Gitu. Ya itu sih. Ya masih bisa berkembang untuk beberapa tahun ke depan mungkin untuk bidang ini sih boleh gitu. Iya. Ya nanti kalau kamu penasaran ya bisa chat saya atau email gitu boleh. Oh ya. Ntar main-main ke lab sana, Mas. Oh, boleh kalau mau main-main ke sini. Ya pas kosong aja kalau kamu mau main ke sini. Oke. Pernah ke NTHU kan sebelumnya? Belum? Pernah. Kalau acara dulu sering di sana, kan dulu di sana ada NCTS kan, National Center. Oh iya. Dulu sering acara di sana, sekarang kita pindah ke Taipei nggak salah itu. NDU ya? Nah, NCTS itu kan dulu pusatnya dulu di NTHU, yang di bawah Profesor Chu Chung Soon, yang paling teori itu. Ya. Direkturnya Bapak itu. Terus sekarang udah pindah nih. Jadi dulu sering main ke NTHU, ke gedung fisikanya itu. Dulu ya. Sekarang udah jarang. Kamu di sini tuh apa? Master PC ya? RE saya di sini Kak. Oh, RE di sini. Di sini. Good. Jadi ini di Taipei terus ya berarti? Saya RE-nya di Sika tapi stay-nya di Chongli. Oke. Ya, nanti kapan kalau saya visit NDU mungkin bisa ketemu di tengah gitu. Kabar-kabar aja. Oke. Di Chongli ya, enggak jauh juga sih kalau di. Iya, Mas. Ya kapan lah kalau kamu mau sempat main ya main aja ke sini boleh, ke lab. Iya. Tapi karena kalau lab itu ya di lab kita itu kadang kan ya juga banyak orang ya, maksudnya kalau untuk ngobrol itu kayak agak enak gitu kan, kamu ngerti sendiri ya budayanya gitu. Iya. Jadi mungkin kita bisa di luar atau apa, kita ngobrol di mana gitu. Kan banyak kafe juga di Taiwan juga banyak, mau ke kafe mana. Siap. Iya. Oke. Saya kan stay di Chongli ini gara-gara ada kolaborator juga. Kan kerjaan saya sekarang eksperimen gelombang gravitasi. Tapi sekarang masih building sistemnya. Dan sekarang banyak ngitung-ngitung tentang noise budget dan sebagainya. Kayaknya tahu-tahu dikit tentang
perhitungan quantum noise itu di dasar data. Ya harus ini. Nah, saya ada orang. Oh iya. Soalnya dari luar enggak enak kelihatan orang. Jadi saya digrebek. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah, nggak ada lagi kayaknya. Ya mungkin bisa dicukupkan mungkin ya Mas ya. Ya, boleh. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan lebih ya nanti silakan boleh kontak saya melalui email boleh atau WA boleh juga. WA tadi ada ya, saya tulis di sini. Ya, di slide awal tadi. Ya ini nih, di sini ya. Ya bisa di inilah nanti email yang saya aktif yang ini sih biasanya ya, yang atas, yang bawah itu aktif juga tapi jarang pakai gitu, karena untuk keperluan internal doang, untuk yang kampus doang. Ya, oke, baik Mas Darian. Bisa diakhiri sebelum itu Mas, kita adakan dokumentasi terlebih dahulu. Oh iya, mau ya untuk slide-nya mungkin bisa ditutup dulu Mas. Oke, boleh. Oke, baik. Oke, untuk Mas Taufik mohon bantuan untuk dokumentasinya Mas. Oke, sebentar ya, mungkin bisa on cam terlebih dahulu yang belum on cam. Oke. Oke, kayaknya sudah bisa. Oke, mungkin dikit aja. Siap. 1, 2, 3. Tuh. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Darian Sanjaya. Ya. Semoga menjadi manfaat tadi presentasinya dan menjadi inspirasi untuk kedepannya. Terima kasih untuk hari ini. Kolokium hari ini bisa diakhiri. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih undangannya ya. Terima kasih. Ya Mas. Ya, makasih sudah. Oke, saya izin live boleh? Ya boleh. Ya Mas. Jadi langsung. Oke, saya izin ya. Ya Mas. Oke, sampai ketemu lagi lah di